Halo semuanya, perkenalkan, kami adalah kelompok Remote Control. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Cici Ayu Winata, berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Nuril Haq. Saya berasal dari Surabaya. Nama saya Refli Maulana, saya berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Kuala Liva Anwar, saya berasal dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Nia Dulmiati, saya dari Tuban, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Yosia Triputra Raharjo, berasal dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakam Fardana dari Trenggalek. Nama saya Ananda Krisna Putra Pamungkas, saya dari Pasuruan. Nama saya Fairuz Aldiva, asal dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Marsda Bima Putra Jaya, asal dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Maulana Sanskuti dan saya berasal dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Rayani Samrafliansyah, saya berasal dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ikhwanuddin Gifari, asal Bekasi. Nama saya Nabila Syabani Wardana, saya berasal dari Surabaya. Halo, nama saya Maulana Salman. Remote control adalah ibarat pengatur sesuatu yang sesuai dengan remote control itu sendiri. Jadi, alasan kita memilih remote control adalah karena diharapkan kita bisa mengatur semua hal yang ada di dalam range kita. Jika ingin keluar dari apa yang ada di dalam range kita, ya kita harus kembangkan dulu remote control itu. Remote control sendiri, atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia yaitu pengendali jarak jauh, merupakan sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan atau mengendalikan sebuah mesin dari jarak yang jauh. Pada umumnya, remote control digunakan untuk mengatur alat elektronik lainnya. Remote control biasanya berupa benda kecil nirkabel dengan sederetan tombol tertentu untuk memberi instruksi pada alat elektronik. Misalnya mengganti saluran televisi, atau sekedar menaikkan atau menurunkan volume suara. Kemudian ada komponen. Ada 3 komponen utama agar remote control dapat beroperasi dengan baik. Yang pertama adalah transmitter. Transmitter dapat mengirim sinar inframerah yang berfungsi untuk mengirim perintah kepada alat elektronik tertentu. Biasanya, transmitter dapat ditemukan di ujung remote. Papan tombol merupakan komponen yang sangat penting karena kita bisa menyalakan dan mematikan TV serta memilih menu dan lain-lain. Receiver tidak terdapat pada remote, tetapi pada elektronik. Bagian ini bisa mendeteksi sinar inframerah yang menyampaikan perintah. Cara kerja remote control dalam menghasilkan sinyal inframerah mirip dengan cara kerja sandi Morse yang digunakan pada perangkat telegram. Pesan dikirim dalam bentuk pola kode yang kemudian diterjemahkan oleh mesin penerima menjadi perintah-perintah khusus yang akan dieksekusi oleh mesin penerima tersebut. Remote control memakai LED inframerah untuk mengirimkan pola sinar inframerah. Dengan kata lain, LED ini tugasnya adalah sebagai transmitter. Lalu, pola ini ditangkap oleh fototransistor yang bertugas sebagai receiver pada suatu perangkat elektronik. Saat pola yang ditangkap sesuai dengan salah satu pola instruksi yang sudah diprogramkan, maka instruksi tersebut akan dijalankan. 2. Macam-macam teknologi pengendali remote control. Terdapat 2 jenis teknologi pengendali remote control, yaitu A. Sistem kontrol loop terbuka, atau biasa disebut dengan Open Loop Control System. Sistem di mana satu atau lebih variabel masukan yang diberikan oleh seseorang atau transmitter program akan menentukan variabel keluaran dari rangkaian pengendali, sehingga masing-masing elemen dari rangkaian pengendali akan membentuk suatu loop terbuka. Contoh, menggunakan kalkulator dan menyalakan motor listrik. Sistem kontrol loop tertutup merupakan proses di mana variabel yang diatur selalu dibandingkan dengan variabel perintah. Dengan pengukuran yang sesuai, setiap deviasi dikembalikan ke posisi 0. Terdapat 3 jenis dari sistem kontrol ini. Yang pertama, sistem kontrol berumpan balik. Yang kedua, sistem kontrol inferensial. Dan yang ketiga, sistem kontrol berumpan maju. Teknologi pengendali atau disebut remote control dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu analog dan digital.
Analog sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, tidak mudah dimakan waktu. Yang kedua, biaya yang digunakan murah. Yang ketiga, hasil yang didapatkan dapat diuji ketepatannya. Dan mempunyai kelemahan. Yang pertama, tidak efisien. Dan yang kedua, lambat dalam pengoperasiannya. B. Digital. Digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Kelebihan: 1. Memberikan kemudahan dalam penggunaan. 2. Error selalu dapat dikoreksi. 3. Memproduksi data terbatas. Kelemahannya adalah malas berpikir, tidak tahan lama, dan memerlukan sinkronasi. Manfaatnya yaitu dapat membantu kegiatan manusia, dan selain itu juga menambah keefektifan dan keefisienan. Terima kasih.